Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 39 KKN Trilogi dan kami berada di Kampung Budaya Betawi. Berikut adalah Museum Betawi yang dibangun pada tahun 2014, terdiri dari 3 lantai dengan luas bangunan 2.589 meter persegi. Dengan koleksi Museum Betawi menggambarkan 10 siklus kehidupan masyarakat Betawi serta 8 ikon budaya Betawi. Masyarakat Betawi memiliki senjata tradisional yang disebut golok yang digunakan oleh para jawara silat seperti si pitung dan si jampang. Ondel-ondel pertama kali muncul di Batavia pada abad ke-16. Mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Ali Sadikin, memiliki kontribusi besar dalam perkembangan penampilan ondel-ondel. Pasalnya, dia mengubah wajah ondel-ondel yang sebelumnya bertaring dan menyeramkan menjadi wajah yang tampak bersahabat. Ondel-ondel juga dikenal sebagai simbol ibu kota DKI Jakarta. Boneka setinggi 2 meter ini banyak terlihat di berbagai perayaan besar. Sepeda klasik Gazelle, tahun pembuatan 1964, dibuat di Belanda. Sepeda ini digunakan oleh kaum putri Betawi dalam keluarga pangkat-pangkat atau keluarga orang Betawi kaya. Roti buaya senantiasa hadir dalam upacara pernikahan. Suku Betawi percaya bahwa buaya hanya kawin sekali dengan pasangannya. Perkawinan adat Betawi merupakan perpaduan dari sebuah perkawinan antara bangsawan Arab dan putri bangsawan Cina pada tempo dulu. Gambang Kromong, kesenian yang hadir untuk memeriahkan di acara-acara bernuansa Betawi. Kerak telur, makanan khas Betawi yang sering disajikan pada acara-acara yang berhubungan dengan kebudayaan Betawi. Rumah adat Betawi memiliki 4 tipe, yaitu tipe rumah gudang, rumah joglo, rumah panggung, dan rumah kebaya. Perkenalkan, saya Pak Bukhari atau teman-teman di sini, anak-anak kita ya Pak, karyawan di sini atau mahasiswa yang sudah akrab, saya dipanggilnya Babe Bukhari, asli Betawi. Kita sebagai masyarakat Betawi punya pemikiran kalau seandainya tidak ada tempat seperti ini, tempat untuk melestarikan budaya, lambat laun budaya Betawi itu akan punah seiring dengan perkembangan kemajuan kota Jakarta, karena masyarakat Betawi adalah masyarakat inti kota Jakarta, sehingga kita melakukan komunikasi kepada Pak Gubernur pada saat itu, Pak Sutioso, kemudian DPRD-nya pada saat itu almarhum Pak Ade Supriyatna, Ketua DPRD di DKI Jakarta. Kita melakukan studi kelayakan ke sini, ke kampung, ke situ Babakan Serengseng Sawah di sini. Yang saat itu artinya kita melihat di sini masih banyak tumbuh-tumbuhan agro itu, di mana tumbuh-tumbuhan itu tumbuhnya pada saat kita Betawi tempo dulu ada di sini. Kemudian juga penduduk sekitar ini masih 60% pada saat itu masih Betawi. Kemudian lokasi seperti ini akhirnya kita sebagai masyarakat Betawi punya pemikiran, oh kalau gitu bisa juga nih daerah sini kita jadikan tempat lokasi pelestarian budaya. Akhirnya dibangunlah zona embrio namanya. Jadi zona embrio itu kurang lebih ada 4.000 meter ya. Nah, akhirnya kita bangun di sana di zona embrio, beberapa rumah adat diresmikan Pak Sutioso pada saat itu tahun 2000 bulan April. Lokasi ini terdiri dari beberapa zona embrio, zona A nih, ada ini sekarang berada di zona A namanya. Ada zona B itu zona tempat menyajikan kuliner Betawi, ada zona C
Zona C itu untuk replika kampung Betawi, ada Betawi pinggir, ada Betawi tengah, ada Betawi pesisir di zona C. Kemudian ada zona pengembangan yang kedepannya nanti kita akan bangun sekolah budaya. Perkampungan budaya Betawi ini yang menurut Perda 3 tahun 2005 itu adalah luasnya 289 hektar itu selalu dikembangkan. Jadi ada wisata budaya, wisata agro, wisata air. Itu yang menjadi ketertarikan para pengunjung. Mengenai jam operasionalnya, kantor kita mulai dari jam 8.30, jadi pengunjung bisa berkunjung dari jam 9 sampai jam 3 sore. Untuk meningkatkan kualitas ini, tentu sarana dan prasarannya harus selalu kita tingkatkan, kemudian pelayanan prima juga harus kita selalu kita berikan kepada para pengunjung. Kemudian untuk memberikan informasi promosi itu kita melalui Twitter, melalui YouTube, media sosial ya, kita sudah sampaikan informasi perkampungan budaya Betawi Situ Babakan. Turut sertanya atau bersinergi masyarakat sekitar dengan perkampungan budaya Betawi ini, kita karena memang di sini adalah pelestarian budaya, sehingga terutama yang sangat terlihat itu peningkatan ekonomi warga melalui penjualan khas kuliner Betawi. Misalnya ada dia peletok diproduksi oleh masyarakat sini, ada cenderamata ondel-ondel kecil maupun ondel-ondel besar diproduksi masyarakat sini. Seluruh kuliner-kuliner Betawi dibuat oleh masyarakat sini, akhirnya dijual oleh para pengunjung. Itu di samping meningkatkan perekonomian mereka, juga meningkatkan kesibukan mereka dan melestarikan budaya Betawi dalam hal tadi produksi produk mereka. Saling mendukung antara pengelola atau pemerintah daerah dengan masyarakat sekitar. Pertama, kalau untuk masyarakat lokal, tanggapannya bahwa kebanyakan dari mereka merasa sangat menyukai dengan adanya lokasi seperti ini, dengan adanya pelestarian budaya Betawi dalam perkampungan budaya Betawi ini. Karena apa? Mereka tuh mengenang masa lalu, kehidupan masa lalu, terutama yang generasi-generasi yang lampau dan generasi yang sekarang. Anak-anak kita juga senang dengan adanya perkampungan budaya Betawi ini, sehingga mengenal tentang kehidupan masyarakat Betawi dengan segala budayanya. Kalau masyarakat internasional, masyarakat kunjungan wisata asing ya. Jadi pernah sekali waktu pemain sepak bola Liverpool ke sini, 1 hari penuh beliau ke sini, bersukaria di sini. Dia belajar tentang budaya kita, dia belajar tentang bikin kerak telur, dia belajar tentang gerakan-gerakan main silat, main pukul kalau orang Betawi bilang. Mereka senang. Itu kunjungan dari masyarakat mancanegara ya. Ya, dampak COVID-19 ini tentu tidak hanya wisata-wisata lain, wisata Situ Babakan juga terkena dampaknya. Karena ini salah satu destinasi wisata yang dalam pengelolaannya ini adalah di bawah pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu punya namanya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Nah, Dinas Kebudayaan itu punya perangkat teknisnya ini unit pengelola kawasan khusus masalah pelestarian budaya Betawi. Nah, dampaknya bahwa sebagaimana kebijakan Pak Gubernur dalam rangka mencegah COVID-19, kunjungan atau para pengunjung ini hanya 50% dari daya tampung, terutama ke museum dan ke wilayah sana. Jadi 50% dari kondisi normal. Terima kasih. Salam juga buat adik-adik selaku calon-calon intelektual, calon-calon generasi bangsa untuk memimpin bangsa ke depan. Selalu optimis, rajin belajar, cari wawasan luas, gali ilmu seluas-luasnya, disiplin yang tinggi, tetap berdoa dan tawakal. Terima kasih semua atas perhatiannya untuk bisa menjadi tujuan penelitian atau tujuan wawancara di perkampungan budaya Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang kampung panen sawi, nyak mampir kampung budaya Betawi.